Oke, produk terbanyak yang dihasilkan dari reaksi adisi antara 1 mol 2-metil 2-butena dengan 1 mol HCl adalah. Nah, teman-teman, ini merupakan reaksi 2-metil 2-butena. Oke, ditambahkan dengan HCl. Nah, ini merupakan kita pakai aturan Markov-Nikov, artinya yang kaya makin kaya, yang miskin miskin. Nah, dimana atom H ini akan menyerang atom C yang mengikat atom H lebih banyak. Nah, di sini kan ada ikatan lengkap. Atom C ini mengikat satu atom H, sementara ini nggak ada mengikat atom H. Berarti atom H ini akan menyerang atom C H yang ini, dan Cl akan menyerang atom C yang sedikit ini. Oke, sehingga reaksinya menjadi CH3 C, ini mengikat Cl ya, ini CH3, dan ini putus ikatan rakapnya hanya menjadi CH2 karena akan masuk atom H di sini satu, di sini CH3. Nah, ini merupakan reaksi adisi, sehingga dapat kita tulis penamaannya karena rantai terpanjangnya adalah dari sini sampai ke sini berjumlah 4 atom C-nya, berarti cabangnya adalah metil dan kloro. Nah, sehingga penamaannya adalah berdasarkan huruf abjad klorur sama metil duluan kloro, berarti 1, 2, 3, 4, sehingga namanya adalah 2 kloro 2 metil. Nah, karena di sini ada atomnya 4, berarti dia butana, karena dia semuanya adalah rangkap 1. Jadi jawabannya 2 kloro 2 metil butana, yaitu optionnya adalah nomor C. Next, soal selanjutnya. Percobaan penentu laju reaksi memberikan data sebagai berikut. Reaksi 1 C menjadi D, reaksi 2 M menjadi M. Nah, oke, ini ada 2 reaksi ya. Jadi di sini kakak bikin reaksi 1 dan reaksi 2. Reaksi 1 C menjadi D, reaksi 2 adalah M menjadi N. Nah, pertama sekali, jika konsentrasi C ini diturunkan setengahnya, berarti kan 1/2 M konsentrasinya, maka laju reaksi 1 ini lebih lambat 4 kali laju awal, berarti kita anggap ini 1/4 karena dia dibagi 4. Oke, berarti laju pertamanya kita anggap aja ini M, laju keduanya kita anggap aja ini V. Oke ya. Nah, untuk reaksi nomor 2 atau reaksi kedua, jika konsentrasi M dinaikkan 3 kalinya, berarti ini adalah 3M. Berarti awalnya juga kita anggap malaritanya 1 dan V-nya juga 1. Nah, 3 kali laju awalnya, dan laju reaksi kedua cepat 3 kali laju awalnya, berarti 3 kali laju awalnya adalah 3V. Nah, ini adalah percobaan 1 dan percobaan 2 kita anggap. Nah, di sini kita cari dulu adalah persamaan laju reaksinya. Berarti laju reaksi ini kita cari rumusnya 1/2M per M ya. Kita kali ini kita anggap order X, dan 1/4 per V per V. Boleh kita anggap aja ini 1V ya. Nah, sehingga kalau kita coret ini 1/2 berpangkat X, ini 1/4. Oke, supaya dia 1/2 juga di sini, berarti ini adalah 1/2 berpangkat 2, sehingga coret X sama dengan 2. Jadi didapatkan OD X-nya sama dengan 2. Kira-kira bisa dimengerti ya. Nah, untuk laju yang reaksi 2, kita bikin bersamaan 3M per M, kita anggap ini order X, dan sama dengan 3V per 1V juga. Nah, ini 3 berpangkat X
ini 3 saja. Nah, jadi ini 3 per pangkat 1 ya, biar X-nya didapatkan 1. Oke, sehingga ini dapat kita tulis persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan tetapan konstanta laju reaksi kali konsentrasi C berpangkat 2, karena ini reaksi C menjadi D. Sementara ini laju reaksinya adalah K dikali konsentrasi M berpangkat 1, karena kita ini pangkat 1 enggak, maka enggak kita tulis. Ini adalah persamaan laju yang reaksi yang pertama, ini persamaan laju reaksi yang kedua. Oke, sementara di soal pernyataan yang tepat jika konsentrasi C sama dengan 2 molaritas, berarti kita harus mensubstitusikan untuk reaksinya sebagai berikut. Oke, kita tes yang pertama. Nah, berarti konsentrasi C di sini adalah 2. Berarti untuk konsentrasi M-nya udah pasti dia 1. Ya, karena di sini ini 1 ya, sama aja dianggap 1. Nah, sekarang kita cek untuk reaksi yang pertama. Kita cek untuk reaksi yang pertama. Kita masukkan V sama dengan K kali konsentrasi C berpangkat 2 sama dengan, kita anggap aja K-nya itu bilangannya belum ada, konsentrasi C-nya adalah 2 ya di sini. Berarti 2 berpangkat 2 sehingga lajunya adalah 4K. Ini untuk yang reaksi yang pertama. Nah, untuk reaksi yang kedua ya, kita masukkan V sama dengan K kali konsentrasi M. Nah, karena konsentrasi M itu adalah 1, kita masukin 1 saja. Jadi lajunya adalah K. Oke, sehingga dari pernyataan kita lihat laju reaksi yang pertama berlangsung 2 kali lebih cepat dibanding laju reaksi yang kedua. Salah ya, ini 4 kali. Laju reaksi yang pertama berlangsung 2 kali lebih lambat dibanding reaksi kedua. Salah, ini lebih cepat. Oke, kita lihat option C. Laju reaksi yang pertama berlangsung 4 kali lebih cepat dibanding reaksi nomor 2. Benar ya, berarti laju reaksi yang pertama ini 4 kali lebih cepat dari laju reaksi kedua, karena berdasarkan ininya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah option C. Oke, next soal selanjutnya. Senyawa yang dapat memutihkan pakaian NaClO dapat dibuat dengan mereaksikan gas Cl2 dengan larutan natrium hidroksida sesuai berikut. Manakah pernyataan kesetimbangan yang tepat untuk reaksi tersebut? Sebelum adik-adik menjawab soal ini, adik-adik harus ketahui dulu ada beberapa faktor penggeseran kesetimbangan, yaitu ada 3. Pertama, konsentrasi. Jika konsentrasi diperbesar, maka menjauhi zat yang ditambahkan. Dan jika konsentrasi diperkecil atau molaritas diperkecil, berarti mendekati zat tersebut. Dan yang kedua, tekanan dan volume. Volume diperbesar, volume diperkecil, otomatis dia akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Dan tekanan diperkecil, otomatis volume diperbesar dan akan bergeser ke koefisien yang lebih besar. Nah, yang ketiga ada suhu. Jika suhunya dinaikkan, maka akan bergeser ke arah reaksi endoterm, yaitu penyerapan kalor yang ditandai dengan delta H-nya bernilai positif nanti. Dan jika suhu diperkecil, maka akan bergeser ke arah eksoterm, yaitu suhu di mana delta H-nya bernilai negatif. Nah, sementara di soal reaksi Cl2 ditambah OH- menghasilkan ClO- ditambah Cl2 ditambah dengan H2O. Oke, kita lihat pernyataan yang pertama. Reaksi bergeser ke kiri jika ditambahkan NaO. Oke, NaOH atau ion OH- ini kalau kita tambahkan di sini, berarti dia menjauhi dong. Karena konsepnya jika konsentrasi ditambah akan menjauhi zat yang ditambahkan. Berarti kalau ditambahkan konsentrasi NaOH atau konsentrasi OH- ke sini, maka dia akan bergeser
menjauhi zat yang ditambahkan. Artinya, dia akan bergeser ke arah kanan. Jadi, option A itu salah. Oke, kita lanjutkan ke option B. Konsentrasi NaCO-Cl meningkat jika Cn- ditambahkan. Oke, ion Cn- di sini ya. Kalau ion Cn- ditambahkan, maka dia akan bergeser ke arah kiri. Ya, berarti otomatis ini yang bertambah. Berarti jawaban atau option B salah. Kita beralih ke option C. Jika volume ditingkatkan, reaksi akan bergeser ke arah kanan. Oke, jika volume diperbesar, berarti yang di sini maka akan bergeser ke koefisien yang juga besar. Adik-adik lihat ya, koefisien di kiri itu ada satu, berarti total koefisien di sini adalah 2. Sementara di kanan ada satu, berarti totalnya adalah 3. Nah, oke. Jika volumenya ditingkatkan atau diperbesar, akan bergeser ke arah kanan. Benar nggak ke arah kanan? Benar, karena koefisien kanan lebih besar. Kan konsepnya tadi volume diperbesar, koefisien lebih besar. Koefisiennya besar, berarti dia akan bergeser ke arah kanan. Jadi udah pasti jawabannya option C. Oke ya. Next, soal selanjutnya. Sebanyak 8,1 gram suatu senyawa elektrolit Ab2 dilarutkan ke dalam air hingga 750 ml. Larutan tersebut memiliki tekanan osmotik 4,92 atm pada suhu 27 derajat Celcius dan memiliki berapakah massa molekul Ab2 jika diketahui R-nya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Oke, berarti yang pertama itu diketahui soalnya adalah elektrolit dari Ab2. Ab2 kalau kita uraikan itu menjadi A2 positif tambah 2 B min. Nah, jadi ini nih memiliki nilai I atau faktor Van Hoff-nya dengan jumlah I sama dengan N. Nah, berarti ini muatannya 2 tambah 1 adalah 3 I-nya. Lalu, yang diketahui di soal adalah memiliki massa sebesar 8,1 gram. Dan juga diketahui bahwa volumenya adalah 750 ml. Dan diketahui tekanan osmotik P-nya adalah 4,92 atm. Lalu diketahui juga suhunya adalah 27 derajat Celcius dan R-nya diketahui 0,082. Oke, udah lengkap ya. Soalnya 8,1 gram. Oke. Nah, di sini yang ditanyanya adalah MR. Kita disuruh mencari MR dari senyawa berikut. Berarti langkah awal yang harus kita lakukan adalah ini kita tambahin 273 sehingga ini menjadi 300 Kelvin. Oke ya, sehingga rumus tekanan osmotik adalah V sama dengan molaritas dikali R dikali T dikali dengan I. Nah, ini adalah rumus dari molaritas. Nah, kita masukin bahwa tekanan osmotik V-nya itu adalah 4,92. Jadi tekanan juga sama dengan V di sini. Molaritas itu adalah gram per mR-nya diketahui itu yang kita cari kali 1000 per volume dalam mililiter kali R kali T juga kali I. Sehingga 4,92 gramnya adalah 8,1, kita cari mR kali 1000 volumenya diketahui di sini adalah 750 dikali 0,082 dikali 300 Kelvin dikali dengan 3 karena I-nya adalah 3. Oke ya, kaliin semua. Ini bisa kita coret ya. Ini 1,33. Jadi kalau kita kaliin semua sehingga mR-nya adalah
Kalau 8,1 dikali 1,33 dikali 0,082 kali 300 kali 3, teman-teman bisa juga cari ya. Itu nilainya adalah 795,4. Kita bagi dengan 4,92. Sehingga jawabannya adalah 162 gram per mol. Nah, ini adalah MR-nya. Jadi, option yang benar adalah option C. Next, soal selanjutnya, larutan buffer dibuat dengan melarutkan 200 ml asam asetat, 0,15 molaritas, dan 100 ml larutan natrium asetat 0,25 molaritas. Perubahan pH larutan buffer setelah ditambahkan 50 ml HCl 0,1 m adalah, oke, di sini kakak udah bikin reaksinya bahwa asam asetat yaitu CH3COH sebesar 200 ml dengan 0,15 molaritas dan 100 ml ini kebalik ya, 100 ml 0,2 molaritas untuk si natrium asetat atau CH3COH. Nah, ini merupakan komponen penyangga yang udah dapat langsung, sehingga kalau kita kalikan 200 kali 0,15 untuk mendapatkan molnya, di sini dapat 30 milimol dan di sini juga 25 milimol. Nah, ini adalah larutan penyangga yang udah terbentuk. Nah, setelah larutan penyangga ini terbentuk, maka ditambahkan larutan 50 ml HCl. Ya, berarti kita tulis lagi reaksinya di sini. CH3 COO- ditambahkan dengan HCl atau ion H+ ya, sehingga dia kembali ke awalnya yaitu CH3 COOH atau asam sukanya. Kita lagi mula bereaksi sisa. Oke, di sini kita lihat bahwa CH3COO- itu merupakan garam dari si asam lemah. Nah, ini kan sebenarnya kan CH3COO- tambah Na+ ya. Berarti kita masukin, kita substitusikan 25-nya ke sini. Sehingga mula-mulanya di sini adalah 25. Nah, di soal diketahui bahwa si ion H+ ini memiliki 50 ml dan 0,1 m. Kalau kita kalikan 50 dikali 0,1 adalah 5. Sehingga reaksi pembatas di sini 5, di sini juga 5. Berarti 25 kurang 5 adalah 20. Di sini habis, di sini juga 5. Oke, karena di sini adalah garam, karena di sini awalnya di sini terdapat 30 molaritas, kita masukin juga ke sininya 30. Jadi kita tambahin karena ini merupakan penyangga asam yang ditambahkan asam lagi. Jadinya ini dijumlahkan, dapatnya 35. Oke, berarti ini adalah garamnya. Ini merupakan mol dari asam lemahnya. Oke, sehingga kalau kita bikin dalam rumus menentukan pH adalah ion H+ adalah Ka dikali mol asam per mol garamnya. Nah, Ka-nya diketahui 4,7, itu adalah pKa. Sementara di soal yang kita minta adalah Ka, jadi kita naikin 10 pangkat min 4,7. Jadi Ka di sini kan pKa-nya kan 4,7. Kita rubah menjadi Ka 10 pangkat min 0,7. Jadi mol asamnya di sini 35. Sedangkan mol garamnya adalah 20. Oke, kalau ini kita bagi, ini didapatkan 1,75. Berarti 1,75 dikali 10 pangkat min 4,7. Sehingga untuk mencari pH sama dengan min log 1,75 dikali 10 pangkat min 4,7. Sehingga didapatkan pH-nya. Ini naikkan ke sini berarti 4,7 dikurang log 1,75. Jadi jawabannya benar adalah option C. Oke, next soal selanjutnya. Dari keempat reaksi redoks berikut yang merupakan reaksi disproporsionasi atau autoredoks adalah. Nah, jadi kata kuncinya untuk mencari reaksi autoredoks berarti kita harus melihat adanya unsur bebas. Nah, cara gampangnya kita lihat dulu unsur bebas. Nah, di sini soal nomor 1 udah kakak tulis ini memiliki bilox 0. Sementara I di sini min 1 dan biloknya plus 1. Masih ingat ya, mencari bilox. Ini aturannya oksigen adalah min 2, ini plus 1,
Berarti ini adalah plus 5. Kenapa? Karena 1 tambah 5 adalah 6. 6 dikurang dengan 2 kali 3 min 6 berarti 5. 6 kurang 6 adalah 0. Jadi reaksi di sini dia mengalami reaksi dari sini ke sini, dia mengalami reaksi oksidasi. Sementara dari 0 ke plus 1, I-nya juga mengalami reaksi oksidasi. Berarti ini bukan. Nah, kalau 1 udah salah, berarti juga 3 juga salah. Kita cek nomor 2. Nomor 2 ini memiliki oksigen, memiliki bilox min 2. Sehingga min 2 kali 4 adalah min 8. Maaf ya adik-adik, di sini ada yang ketinggalan soalnya ini ditambah 2 MnO4 min. Oke, sehingga ini biloxnya adalah plus 6. Karena 6 dikurang 8 adalah min 2. Ini adalah min 2, berarti di sini adalah plus 4. Ini merupakan biloxnya min 2. Berarti supaya dia sama dengan min 1, min 2 kali 4 adalah min 8, berarti di sini adalah plus 7. Karena 7 dikurang 8 adalah min 1. Kayak gitu. Berarti dari Mn ke sini mengalami turun, artinya dia reduksi. Biloxnya dari 6 ke plus 4 turun. Sementara Mn dari sini ke Mn yang ke sini dia naik, berarti dia oksidasi. Berarti 2 benar, udah pasti. 4 juga benar, kita cek 4. Ini Cl itu aturannya min 1 biloxnya. Berarti di sini plus 4. Ini juga min 1, berarti di sini adalah plus 2. Kenapa? 2 kali min 1 adalah 2. Supaya dia sama dengan 0, udah pasti ditambahin plus 2. Di sini I-nya 0, di sini I-nya min 1. Di sini min 1, di sini plus 1. Di sini berarti juga plus 1. Oke. Sn dari sini ke Sn di sini mengalami kenaikan, artinya dia turun ya, berarti dia reduksi. Sementara ada lagi nggak kira-kira? Berarti I-nya di sini ke di sini dia mengalami I-nya mengalami naik ya, berarti dia oksidasi. Oke. Nah, jadi di sini ini bukan reaksi redox. Ternyata soalnya mengalami kekeliruan. Ini bukan reaksi auto redox, tapi ini merupakan reaksi redox biasa. Karena reaksi auto redox itu zat P reduksinya dan zat P oksidasinya adalah sama. Oke, coba kita cek yang nomor 3 ini dulu. Nomor 3 ini biloxnya 0. Di sini min 2, di sini plus 1, udah pasti di sini plus 1 BR-nya. BR di sini adalah min 1, ini adalah plus 1. Oke, ternyata BR di sini ke BR di sini dia mengalami kenaikan dari 0 ke plus 1. Nah, sementara BR dari sini ke BR di sini mengalami penurunan, berarti dia reduksi. Jadi, yang dikatakan auto redox itu jawabannya adalah 2 dan 3 karena BR di sini mengalami oksidasi dan juga mengalami reduksi. Sementara Mn di sini mengalami reduksi dan juga mengalami oksidasi. Oke, kita perhatikan nomor 1 lagi. Dari 0 ke min 1 I2-nya ke HI itu kan mengalami penurunan ya, berarti dia mengalami reduksi. Jadi jawaban lebih tepat itu adalah option 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah A. Oke, next soal selanjutnya. Sebuah sel galvani tersusun dari elektroda grafit yang dicelupkan dalam larutan KClO4 dan dalam suasana asam, dan elektroda Cu dicelupkan dalam larutan CuNO3 2 kali. Jika sel tersebut dioperasikan, maka pernyataan yang benar adalah. Oke, di sini kakak udah membuat gambaran mengenai ini merupakan sel Volta atau disebut dengan sel galvani. Oke ya. Nah, pada sel galvani itu ada elektrodanya disebut di sini anoda dan elektroda katoda.
Nah, di sini anoda itu adalah tempat terjadi reaksi oksidasi atau oks, dan ini tempat terjadi reaksi reduksi. Oke, nah makanya di sini elektroda yang dipakai untuk oksidasi adalah karbon atau grafit, dan elektroda yang dipakai untuk katoda itu adalah tembaga. Oke, di dalam larutan ini dimasukkan adalah larutan untuk grafit adalah KClO4, dan ini larutan tembaga 2 nitrat atau NO3 2 kali dalam larutan ini. Oke, nah di sini dapat kita lihat bahwa Cu di sini adalah mengalami reaksi reduksi, sehingga kalau kita tulis reaksi reduksinya adalah Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Oke ya, semoga adik-adik paham maksud dari larutan ini. Oke, sekarang kita tinjau dari soal. Dari soal ini dapat kita lihat bahwa pernyataan yang benar adalah pH larutan KClO4 bertambah. Oke, kita lihat bahwa KClO4 dalam suasana asam. Oke, kita belum tahu ya, kita cek yang lain dulu. Yang lebih gampang kita cek dari nomor 4. Elektron akan mengalir dari elektroda grafit ke elektroda Zn. Kita bikin 1, 2, 3, dan 4. Nah, elektroda grafit akan mengalir ke elektroda Zn, benar ya? Karena di sini aliran elektronnya adalah dari anoda menuju katoda, berarti grafit menuju elektroda Zn, berarti nomor 4 benar. Kita cek nomor 3, elektroda Cu beratnya berkurang. Cu di sini, kalau Cu mengalami reaksi reduksi, berarti dia membentuk endapan solid di sini, artinya tembaga, artinya masanya bertambah. Berarti Cu beratnya bertambah di sini. Jadi option 3 itu salah ya, dibilangnya berkurang. Oke, biasanya kalau 3 salah udah pasti 1 juga salah. Oke, kita cek yang nomor 2. Nomor 2, pH larutan tembaga NO3 2 kali bertambah. Oke, kita cek dari reaksinya. Nah, di sini kita tulis adalah reaksi Cu NO 3 kali 2. Nah, ini kalau kita uraikan jadi Cu plus 2 ditambah dengan 2 NO 3 min. Oke ya. Nah, di sini kalau kita mau melihat dia memiliki pH-nya bertambah, kita lihat dari ionnya. Kalau menurut kakak ini kurang tepat jawaban nomor 2. pH yang bertambah adalah pH dari larutan ClO4 yang ini, bukan pH dari ini, karena ini merupakan suasana asam. Jadi pH larutan Cu NO3 2 kali itu salah juga. Oke ya, jadi jawaban yang lebih tepat adalah option 4, atau jawabannya adalah option E. Next, soal selanjutnya, asam jengkolat memiliki struktur seperti gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa asam jengkolat memiliki gugus fungsi. Oke, di sini kakak udah bikin gambarnya. Sebelumnya kakak mau bahas dulu, alkohol ini memiliki gugus fungsi adalah OH. Sedangkan asam karboksilat adalah COOH. Lalu ester adalah COO. Sedangkan amina adalah NH2. Oke, di sini kalau kita tinjau, jawaban yang tepat adalah di sini 2 dan 4. Kenapa? Karena di sini tuh mengandung asam karboksilat ini merupakan atom C di tengah-tengahnya, adanya COO. OH ini merupakan asam karboksilat, sama dengan yang ini, adanya atom C di tengah-tengah. COOH berarti yang ini. Sementara di sini juga ada gugus amina. Oke, berarti jawabannya lebih tepat adalah 2 dan 4, yaitu option C. Oke, adik-adik, gimana nih?